Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Kang Nur di channel saya Kang Nur Gendam Putih. Nah, dan pada video kali ini saya akan ajarkan kepada Anda cara untuk meningkatkan potensi spiritual, ya, atau cara meningkatkan kualitas spiritual di dalam diri kita. Ya, ada banyak sekali manfaat dari kita bisa membuka energi spiritual di dalam diri kita, ya. Manfaatnya salah satunya kita mendapatkan ketenangan, ya, kita memiliki tingkat keimanan yang lebih kuat, ya, kita bisa membedakan mungkar dan nakir, ya, segala hal yang baik dan hal yang buruk, ya, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali manfaatnya, ya. Yang paling penting adalah Anda harus bisa membuat diri Anda terbuka. Ya, ada beberapa langkah yang bisa Anda lakukan jika ingin meningkatkan kualitas spiritual diri Anda. Ya, yang pertama adalah dengan melakukan meditasi. Yang kedua, dengan melakukan ruwatan. Ya, kalau bisa dikatakan ruwatan ini hal yang paling penting, hal awal yang harus Anda lakukan sebelum melakukan meditasi. Ya, contoh saja adalah kalau Anda melakukan ruwatan, ruwatan ini nanti difungsikan sebagai media untuk membersihkan energi diri. Ya, artinya segala energi negatif yang ada di dalam diri kita nanti dibersihkan, dihilangkan dan diganti, ya, dimasukkan segala energi-energi positif yang ada di alam, yang ada di sekitar kita masuk ke dalam diri kita. Ya. Ini untuk mengganti energi negatif yang hilang atau mengganti energi negatif yang kita buang, ya, supaya diri kita itu bersih, diri kita itu kembali netral energinya. Yang ada adalah energi positif dan energi positif. Ya, itu proses untuk ruwatan. Nah, untuk ruwatan sendiri itu bisa Anda lakukan dengan mandi air laut, ya, atau mandi air garam, atau bisa juga dengan mandi kembang 7 rupa. Ya, kalau yang paling mudah kan ya semuanya saya rasa mudah sih ya untuk dilakukan. Hanya saja Anda mau melakukan atau tidak. Ya, yang berat itu adalah bertindak. Ya, bertindaknya. Kalau materi sih mudah, banyak sekali dicari, ya. Kalau untuk mandi air laut, saya rasa ini harus dilakukan secara kontinu. Ya, secara kontinu artinya enggak hanya mandi laut, semuanya itu harus dilakukan secara kontinu. Karena yang namanya energi manusia itu kan setiap saat pasti berubah. Hari ini Anda mungkin bersemangat, mungkin siang nanti atau sore nanti Anda sudah lesu. Nah, itu artinya energi di dalam diri Anda itu juga berubah. Ya, mandi ruwatan ini difungsikan untuk pembersihan energi tersebut. Ya, mandi air laut sama seperti dengan mandi garam. Kalau Anda tidak bisa mandi air laut, Anda tidak ada waktu untuk laut, maka Anda lakukan dengan mandi air garam. Lebih bagus lagi kalau Anda gunakan garam yang sudah diasma, yang sudah diritualkan secara khusus. Ya. Kemudian, kalau tidak bisa mandi air garam, Anda juga bisa menggunakan mandi kembang 7 rupa. Ya. Ada doanya tersendiri, ada tata caranya sendiri. Nah, ya. Nanti untuk lebih lengkapnya akan saya buatkan video khusus bagaimana tata cara untuk melakukan mandi ruwatan. Ya, ini yang pertama harus melakukan ruwatan itu ketika Anda ingin membuka energi spiritual di dalam diri Anda. Ya, nah kemudian yang kedua, apa tadi ya? Meditasi. Nah, ini yang harus jadi patokan. Jadi patokan dalam artian ini bukan hanya sekedar melakukan meditasi, ya. Ingat, meditasi itu tidak hanya sebagai jembatan, tidak hanya sebagai media atau sebagai sarana untuk kita menenangkan diri, tidak hanya itu. Meditasi itu difungsikan sebagai pembersih diri, ya, sebagai pembersih dan penetral diri. Artinya, Anda melakukan meditasi itu tidak hanya sekedar supaya diri Anda tenang, hati Anda tenang, pikiran Anda tenang, tidak hanya itu. Tapi meditasi itu lebih langkah ke tahap di mana Anda sudah kehilangan semuanya, Anda menghilangkan semuanya, yang ada di dalam pikiran Anda adalah antara diri Anda sama Tuhan. Ya. Artinya Anda lepaskan semua urusan duniawi, Anda lepaskan semua beban pikiran Anda, ya. Dan Anda tanamkan di dalam diri Anda, saya dan Tuhan dekat, saya dan Tuhan itu baik, ya.
meditasi itu difungsikan sebagai media untuk pembersihan, ya. Kalau ruwatan tadi sebagai pembersihan energi. Nah, kalau untuk meditasi sebagai pembersih segalanya, ya, pembersih segalanya artinya Anda tidak punya nafsu, ya, Anda tidak punya nafsu akan duniawi, ya. Kalau nafsu soal sama pasangan itu ya sesuatu hal yang ya bisa dikatakan kewajiban lah, ya, karena itu adalah suatu kewajiban yang diperintahkan Tuhan, ya. Meditasi untuk itu sebagai pembersih diri, ya, sebagai penenang diri, menghilangkan segala nafsu duniawi, ya, dan lain sebagainya, menghilangkan segala beban duniawi dan lain sebagainya, ya. Meditasi untuk lebih di tahap yang lebih tinggi lah. Kalau dalam duniawi kan ada yang namanya bisa kita katakan sabar, ya. Sabarnya di atasnya sabar inilah yang dinamakan ikhlas, ya. Sabar ini bisa dikatakan tahap menengah lah. Tapi kalau sudah dalam tahapan ikhlas, nah ini tahap yang lebih tinggi, tahap tingkat tinggi. Nah, begitu juga fungsi dari meditasi itu tadi, ya. Bisa dikatakan fungsi meditasi mungkin untuk Anda saat ini Anda hanya bisa bersabar, tapi Anda belum bisa ikhlas. Nah, meditasi ini untuk melangkah tahap yang lebih tinggi. Nah, seperti itu, ya. Jadi saya rasa jelas ya apa yang saya sampaikan. Nah, jadi begitu. Ketika Anda ingin meningkatkan kemampuan spiritual diri Anda, ya mungkin Anda banyak masalah, Anda banyak beban pikiran, banyak hal yang tidak bisa Anda selesaikan secara baik-baik, ya. Anda butuh yang namanya kemampuan spiritual itu. Karena kalau Anda punya kemampuan spiritual, Anda bisa mengontrol dunia, ya. Anda bisa mengontrol diri Anda, ya. Ada banyak sekali manfaat dari kemampuan spiritual, ya. Nanti insya Allah pada video selanjutnya saya akan jelaskan, saya akan beberkan ciri-ciri orang yang kemampuan spiritualnya sudah terbuka, ya. Nanti akan saya buatkan video secara khusus supaya Anda paham. Ketika Anda sudah melakukan tahap ini, Anda nanti akan mendapatkan ciri-ciri seperti ini. Ya, seperti itu, ya. Silakan Anda subscribe supaya Anda tidak ketinggalan pada video yang selanjutnya, ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.